Tes tes. Tes tes tes. Satu, dua, tiga. Aku taruh video dulu. Ya udah share video dulu. Udah kamu dulu. Soalnya kameranya jalan. Ini di video dia bukan dulu. Mulainya jam 1.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman Hasan selaku Ketua Yayasan Mutiara Bina Mandiri Persada. Yang saya hormati Ibu Dewi Nurwanti selaku Kepala Sekolah SMK Swadaya Global School. Yang saya hormati para Dewan Guru yang hadir pada acara hari ini, serta kepada media partner dan peserta yang sudah bersedia hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy dari kelas 11 SMK Swadaya Global School selaku MC dalam kajian online Ramadan hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Dani Abdul Karim MPDI selaku pemateri pada acara hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan-sambutan, yaitu laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana, sambutan dari Ketua OSIS, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Swadaya Global School. Yang keempat, ada pemaparan profil sekolah. Yang kelima, ke acara inti, yaitu penyampaian materi kajian oleh narasumber dan sesi tanya-jawab. Yang keenam, closing statement oleh pemateri dan moderator. Yang ketujuh, door prize. Dan yang terakhir, penutup kajian. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian online Ramadan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari Alif. Kepada Alif, waktu dan tempat saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin wa yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjaga dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Arif yang sudah bersedia membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci Al-Quran yang dibacakan menambah keberkahan pada acara kajian online hari ini. Dan semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya adalah laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana Kajian Online Ramadan. Kepada Alvina, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman Hasan selaku Ketua Yayasan Mutiara Bina Mandiri Persada. Yang saya hormati Ibu Dewi Nurwanti selaku Kepala Sekolah SMK Swadaya Global School, dan yang saya hormati para Dewan Guru yang hadir pada acara hari ini, serta kepada media partner dan para peserta yang sudah bersedia hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Saya selaku Ketua Pelaksana ingin melaporkan bahwa acara kajian online hari ini disupport oleh beberapa media partner, yaitu Rohis DKI Jakarta, Rohis Jakarta Timur, Rohis Jakarta Barat, Komunitas Zahlatul Jannah, Komunitas Hijrah Istiqomah, Komunitas Editor Muslimah Indonesia, Komunitas Muslimah Kalbar Pelindung Jannah, Komunitas Bidadari Hijrah, Majelis Al-Fat Muslimah, dan Smart Islamic Community. Dalam acara ini, panitia yang tergabung di dalamnya sejumlah 16 anggota, dan peserta yang sudah join dari kalangan SMK, SMP, dan umum sampai saat ini sebanyak 39. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dan adik-adik semua dapat menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dhani Abdul Karim MPDI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Swadaya Global School. Kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam. Sekaligus selaku pemimpin telah di tengah-tengah kita, kemudian serta hadirin dan adik-adik peserta kajian pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara
acara yang mulia ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Hadirin serta adik-adik sekalian, semoga hari ini semua dalam kondisi imun dan iman yang sehat ya. Walaupun saat ini kita di tengah pandemi dengan kondisi yang terbatas, baik segala kegiatan semua dilakukan di rumah. Namun saya berharap dan bahwa saat ini kita sudah memasuki hari terakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang suci ini. Tidak hanya berpuasa, kita semua berharapkan berlomba-lomba menjalankan ibadah lainnya seperti sholat, kemudian tadarus, serta mengikuti kajian-kajian positif yang dapat memotivasi serta menjaga keistiqomahan kita selama Ramadan. Karena di bulan penuh berkah ini, Allah senantiasa melipat gandakan pahala kita selama di bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan dengan acara ini diharapkan adik-adik semua dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta iman Islam, jadikan kita pribadi yang untuk memperbaiki diri. Jangan lupa agar kita selalu bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Ramadan Allah membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Hadirin serta adik-adik sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga yang kita lakukan hari ini dapat menjadi manfaat serta amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Miss Dewi atas sambutannya. Untuk selanjutnya adalah kita beralih ke acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh moderator kita pada hari ini. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Cindy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, perkenalkan, nama saya Anissa Nuralikia Yahya dari SMK Farmasi Swadaya Global School. Di sini saya selaku moderator. Saya harap teman-teman semua enjoy ya sampai akhir dan tetap stay sampai akhir. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada acara inti yaitu penyampaian kajian online yang bertemakan butuh berapa Ramadan lagi untuk memperbaiki diri. Namun, sebelum memasuki acara tersebut, baik, alhamdulillah kita telah sampai juga pada acara inti yaitu penyampaian kajian online. Alangkah baiknya kita mengenal pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada kajian online hari ini adalah Ustadz Dhani Abdul Karim, MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Fatih Jakarta, pembina Pondok Pesantren Syafatul Usma Bandung, Divisi Kaderisasi Majelis Dakwah Islam Indonesia Pusat, pendiri Tahfidz Quran Center atau Akademik Ahlul Quran Indonesia, dan pembina Komunitas Persaudaraan Muslim Indonesia. Maaf ya Pak Ustadz, kalau saya salah sebut atau bagaimana, tidak saya masih remet kalau buat ngomong. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara inti, yaitu menyampaikan materi kajian oleh narasumber kita. Saya persilakan juga untuk teman-teman yang ingin sambil bertanya, boleh dikirim pertanyaan di kolom chat saat pemateri sedang menyampaikan materinya ya. Pada Ustadz Dhani,
waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, syukran. Terima kasih atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sebelumnya ini suaranya jelas terdengar atau kurang jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya. Nah, yang pertama kita ucapkan terima kasih yang kita hormati ya Bapak Kepala Yayasan dan kemudian juga Ibu Kepala Sekolah ya Ibu Dewi Nurwanti ya dan kemudian para guru ya Ibu guru, Bapak guru ya, yang senantiasa Allah jaga dan kemudian juga tak lupa kepada panitia ya Masya Allah perjuangannya Insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah dan kemudian juga para peserta ya adik-adik ya baik putri maupun putra yang semoga kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mencatat ya segala apa yang telah kita lakukan ya selama bulan Ramadan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang selalu siqah mengikuti sunnah Rasulullah dan rindu akan syafaat Rasulullah di yaumul kiamah. Dan kita berharap insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, sebelumnya mungkin saya akan bertanya berapa waktu yang diberikan oleh panitia atau sekolah SMK Swadaya Global School ya kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin berapa 1 jam, 40 menit atau 30 menit saja. Biar nanti saya tidak terlalu panjang. 40 menit, Ustadz. Oh ya, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, telah memberikan kita banyaknya kenikmatan. Yang perlu kita ketahui adalah, Masya Allah, kita bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin ya adik-adik ya, mendapati berita ya, orang meninggal karena COVID ya. Orang meninggal sebelum waktu Ramadan berjumpa dengan mereka. Orang meninggal sehari sebelum Ramadan. Atau orang meninggal baru masuk beberapa hari bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lain dengan kita. Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan kesempatan ini itu wajib kita syukuri. Karena setidaknya orang-orang yang telah mendahului kita kemarin pada bulan Sya'ban ya, itu mereka yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya ingin berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Ya, ingin berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, mari ya, kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai kesempatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal kepada kita bahwasanya kita belum tentu ya berjumpa dengan hari esok. Bahkan kita tidak bisa menentukan di mana dan kapan kita mati. Nah, ini bahwasanya waspada terhadap amal soleh yang kita lakukan. Pertama adalah pertanyaan, sudah maksimalkah amal soleh yang kita lakukan? Maksimal ini sudah sampai sekuat tenaga ataukah masih hanya semampunya, sekedarnya saja, atau mungkin optimal dalam arti betulkah selama yang kita jalankan ibadah-ibadah yang lainnya
ini berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tancapkan adik-adik. Mungkin adik-adik semua, bahkan yang sudah berumur 20 tahun dan lain sebagainya, yang sudah berumur 30 tahun ya. Tentu saja Abu Bakar As-Siddiq berpuasa lebih sebentar dari kita. Umar bin Khattab lebih puasa lebih sebentar, lebih sedikit dari kita. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Kalau kita sering mendengar istilah puasa, istilah siam Ramadan, pasti langsung terbetik dalam kita ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti terbetik ayat itu. Padahal kalau kita tahu ayat itu turun bukan hanya untuk berpuasa saja. Bahkan setelah itu ada syariat, setidaknya ada 2 syariat yang turun bersamaan dengan syariatnya berpuasa. Salah satunya syariat jihad fisabilillah. Ya, ketika itu turun di waktu yang berdekatan dengan syariatnya berpuasa. Oleh karenanya kalau kita tahu perang Badar, yang tentunya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin di saat berpuasa di bulan Ramadan, ya, yaumal taqal jam'an kata Allah, itu 2 pasukan bertemu, itu terjadi pada 17 Ramadan. Yang berarti bulan puasa mereka dituntut untuk berperang. Di sini disimpulkan bahwasanya berpuasa adalah waktu penempaan diri. Bukan santai-santai, mungkin main game ya, atau nonton TV, atau jalan-jalan, itu bukan. Tetapi coba, setelah beberapa hari Ramadan, perhatikan ini sejarahnya ya, dan kemudian langsung perintah untuk jihad fisabilillah. Padahal baru puasa pertama itu. Ya, baru puasa sekitar 2 pekan. 2 pekan lebih langsung suruh jihad. Nah, berarti selama 2 pekan ini mereka bukan hanya sekedar berpuasa. Tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muzammil, begitu juga dengan surat Al-Muddatsir. Artinya sama ya. Sama Ustaz, artinya berselimut ya. Muddatsir berselimut, Muzammil berselimut, sama-sama berselimut. Cuma kalau kita ketahui surat Al-Muzammil di mana kita harus menempa kita di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu dan lain seterusnya. Sampai warattilil Qur'ana tartila. Berarti diminta kita bangun untuk pertengahan malam atau kurang dari itu atau lebih dari itu sepertiga malam, dan untuk sholat malam serta diikuti dengan warattilil Qur'ana tartila dan suruh baca Quran. Nah, oke, kita bahas satu surat. Kemudian di surat yang lain, surat Al-Muddatsir, yang mana Allah Subhanahu wa taala nih ada ya, memerintahkan untuk bangun di siang hari. Nah, ini hebatnya orang-orang dulu nih ya. Jadi kalau malam dia bangun, seperti para rahib-rahib ya, mereka nangis, mereka berdoa kepada Allah, gunakan untuk maksimal ibadah malam. Ibadah malam itu apa? Salat, ya, zikir, ya, baca Quran. Itu ibadah malam itu. Nah, kemudian tidak lupa dengan surat Al-Muddatsir, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir dan seterusnya. Ini maksudnya adalah Allah membangunkan untuk ibadah di siang hari. Jadi berdiri itu bukan di malam hari, tetapi di siang hari. Maksudnya fa'andir, silahkan kita saling menasihat, memberikan peringatan, saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Di sana ada nilai-nilai dakwah, ada nilai-nilai kepedulian dan sosial, dan lain sebagainya. Ya, Rabbuka fakabbir, dan dirikanlah sholat, jaga sholat 5 waktu. Ya, wasiyabaka fatahhir. Dan di sini maksud luasnya adalah membersihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan apa? Dengan amal soleh. Wa'at bis sayyatal hasanah, kata Rasulullah. Ya kan gitu. Tampuha. Jadi ikutilah segala perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka nanti akan tampuha.
akan terhapus perbuatan buruk itu. Jadi kalau kita nih, tubuh kita potensi ada 100%. Kalau kita dipakai untuk hal-hal yang sia-sia nih, misalnya kita game, kemudian nonton TV dan sebagainya, nanti 100% ini tergantung ya. Lebih banyak mana waktu sia-sianya, lebih banyak mana waktu sayiahnya, waktu yang dipakai untuk keburukannya dibandingkan dengan waktu yang dipakai untuk kebaikan. Ya, jadi kalau kita sudah tekan waktu kita yang kita miliki 24 jam ini dalam satu hari dipakai semaksimal mungkin untuk kebaikan, insya Allah pasti ya itu waktu untuk melakukan keburukan itu sedikit. Jadi yang pertama pelajaran yang kita bisa ambil adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala kita memaksimalkan puasa yang Allah perintahkan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, hadis ini memang mirip-mirip, hanya berbeda redaksi di awal saja. Ya. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Begitu juga man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Yang satunya ada lagi, bahkan ini menjadi dalil kita untuk di akhir bulan Ramadan. Man qoma lailatul qadar ya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Maksudnya iman dan ihtisab ini adik-adik ya, gampangannya adalah totalitas. Iman dan ihtisab adalah totalitas. Kalau kita mau diartikan satu persatu, imanan berarti kita harus percaya, harus yakin bahwasanya kita berpuasa karena Allah, untuk Allah, demi Allah, ya, tidak untuk demi yang lain. Ya. Jadi dengan iman yang dipanggil bukan diri kita, karena ya ayyuhalladzina amanu, iman kita. Jadi nggak peduli itu orang ya kurang sehat dan lain sebagainya. Makanya kalau kurang sehat dia bisa digantikan dengan hari yang. Makanya iman yang dipanggil. Maka ketika iman yang dipanggil sudah tidak peduli diri kita, tetapi iman kita yang di situ. Nanti ada yang kalau orang-orang munafik dia merasa berat. Ya ini hati-hati ya. Dikasih puasa, dikasih perintah puasa kok terasa berat. Nah, ini berarti hati-hati. Harusnya dia dengan imannya dia bangkit untuk melaksanakan berpuasa. Ihtisab, arti ihtisab adalah ia bersungguh-sungguh, rela, tanpa paksaan, bersemangat. Nah ini arti ihtisab. Maka kalau kita gabungkan iman dan ihtisaban, totalitas. Berarti Ustaz boleh gak puasa malas-malasan? Ya nggak boleh. Puasa tidurnya puasa kan ibadah Ustaz. Ya ini hadis. Nggak tahu ini. Mungkin nyari di hadis yang palsu nomor berapa nggak tahu. Tapi ini saya tidak merekomendasikan ini. Ya tidurnya ibadah ya itu pahala ya atau lain sebagainya. Tidak. Puasa. Tetapi bagaimana yang pernah kita sampaikan di awal, malamnya para sahabat melakukan bangun malam, paginya dia melaksanakan bangun pagi. Maksudnya apa? Yang sudah punya keluarga bekerja, yang sebagai thalabul ilmi, siswi sekolah dengan baik. Kemudian sekolahnya libur saat berarti diganti dengan apa? Dengan ikuti kajian, dengan membuat seminar, dengan membuat pendidikan, pelatihan pendidikan dan lain sebagainya. Yang penting menambah ilmu dan amal soleh. Itu maksudnya surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Jadi ingat, tadi imanan wahtisaban, ghufra lahum ma taqaddama. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita harus memperhatikan firman Allah tentang perintah puasa. Harus seriusi itu. Tidak boleh menyepelekan. Oke, saya puasa tapi saya masih memakan hal yang sia-sia. Supaya nanti apa? Nggak perlu banyaknya berpuasa kita Ramadan. Mungkin cukup 3 kali, 4 kali puasa Ramadan, kita sudah menjadi pribadi yang luar biasa. Makin soleh lagi, ya, makin nurut lagi sama orang tua, ya, makin bakti lagi kepada guru, ya, makin sayang, saling tolong menolong sama teman. Ya, gak usah berkali-kali berpuasa. Maksudnya apa? Semakin sering berpuasa, semakin lagi bertakwa, semakin lagi baik diri. Karena apa? Kita ingat. Terakhir ayat itu menunjukkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum itu ilah. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah tujuan atau supaya. Ya.
la'alakum tattaqun. Tujuannya adalah bertakwa. Jadi jangan sampai kita menjadi mantan alumni Ramadan, ya, yang tadinya sudah bisa banyak zikir, sudah bisa banyak baca Quran, yang tadinya bisa menjaga amarahnya ya, oh lagi puasa saya jaga amarah. Nah nanti pas Syawal dilampiaskan, ini tidak boleh. Yang harusnya kalau Ramadannya betul, berarti 11 bulan yang lain itu betul. Tapi kalau 11 bulan yang lainnya kok bermasalah, berarti ditanyakan ini Ramadannya betul-betul ia berpuasa Ramadan atau hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Nah ini yang penting. Ya, oleh karenanya ingat ini bulan bukan waktunya kita berleha-leha, bersantai-santai, betul. Jangan bersantai-santai ya. Tapi harus serius, harus sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat perang waktu berpuasa. Dan kita ingat kalau kita bahas lagi ayat itu, ya, setelahnya ada kata-kata ayyamam ma'dudat. Ayat di 184-nya menandakan bahwasanya ayyamam ma'dudat itu kan artinya hari-hari yang bisa dihitung. Jadi Allah itu secara tidak langsung begini ngomong ke kita. Ini kalian berpuasa wajib 1 bulan. Nah gitu ada-ada. Wah berat ya Allah. Allah sudah tahu rasa itu. Tetapi kata Allah adalah ayyamam ma'dudat. 30 hari itu singkat kok. Nah itu kata Allah tuh gitu secara tidak langsung. Karena sebetulnya kalau kita menyebutkan sesuatu bilangan yang sedikit kan cuma bilang itu bisa dihitung dengan jari tangan lah. Nah, maksudnya itu hari-hari yang mudah dihitung, hari-hari yang terhitung. Maksudnya adalah bulan Ramadan ini akan dan pasti akan terasa singkat oleh para kaum muslimin. Coba sekarang sudah malam 23. Jadi betul, yang ujung-ujungnya paling nanti nyesel, ya Allah kenapa Ramadan tidak dimanfaatkan dengan baik. Ngaji masih belum lancar ya, kemudian belum 1 surat pun saya emang mentadaburinya. Wah Masya Allah ya Allah, saya baru cuma sekali ikut pengajian. Nah ini adanya penyesalan karena Allah sudah jelas itu di ayat yang seterusnya itu ayat ma'dudat. Ramadan ini bakal terasa lebih singkat. Coba adik-adik ya, berarti tinggal berapa, seminggu lagi adik-adik ya, tinggal seminggu lagi. Oleh karenanya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua. Bulan Ramadan ini seperti kita bacakan 3 hadis yang serupa tadi adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada sebuah bulan ampunan. Jadi jangan sampai kita melewati bulan Ramadan tanpa Allah ampuni dosa-dosa. Saya yakin, saya sendiri bahkan kaum muslimin di luar sana, pasti kita semua pernah melakukan dosa. Baik dosa itu yang langsung ke Allah maupun dosa itu yang melewati atau perantara manusia, pasti pernah melakukan dosa. Oleh karenanya ampunan inilah menjadi kunci kedua yang harus kita capai. Karena barang siapa yang kita mendapat ampunan di bulan ini, maka kita akan bisa lebih bersemangat untuk beramal soleh di 11 bulan berikutnya. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Rogima anfu abdin." Sungguh celaka. Siapa itu? Celaka. Rasulullah celaka. Rasulullah bersabda, sungguh celaka. Ya. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Ya, yang celaka adalah dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Dia melewati bulan Ramadan sampai 30 hari falam yughfarlah, dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya Allah, ya. Baik yang lampau ya, yang sudah kita pernah kerjakan walaupun 1 tahun yang lampau. Oleh karenanya kalau kita betul-betul dengan puasa dengan ihtisab, iman dan ihtisab, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun 1 tahun yang. Nah ini menandakan bahwasanya kita jangan sampai jadi orang yang rugi, jangan sampai jadi orang yang rugi. Nah kemudian ada perkataan dari Ibnu Rajab bahwasanya man lam yughfar lahu fi Ramadan ya falan yughfar lahu fi masy. Barang siapa yang ia tidak diampuni waktu bulan Ramadan, jadi waktu bulan Ramadan ini dia tidak mendapatkan ampun dari Allah, maka dia akan sulit. Kalau di sini bahkan dia tidak akan mendapatkan ampunan di luar bulan Ramadan.
Maksudnya apa? Akan sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bulan yang sudah mudah beramal seperti ini saja dia masih sulit mendapatkan ampunan. Apalagi di 11 bulan yang lain. Karena saya yakin 100% di antara 12 bulan kita semua paling rajin amal ibadahnya, amal solehnya itu di bulan Ramadan. Karena apa? Ya memang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti ada Lailatul Qadar. Ya, satu malam berbanding 1000 bulan. Berarti 80 sekian tahun beribadah terus. Ya. Nah ini luar biasa. Jadi tawaran-tawaran Allah itu luar biasa di bulan Ramadan. Dilipat gandakan. Nah ini dimanfaatkan. Nah itu yang kedua. Jadikan ini bulan maghfirah. Jangan sampai kita lepas dari bulan ini, kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sering salah sama orang tua, sering membuat jengkel sama guru atau sama teman sering usil ini, ya. Kita harus bisa menjadi orang yang mendapatkan ampunan. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang di akhir-akhir tepatnya sepekan lagi. Nah, di sini bahwasanya ada hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa sih yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan Ramadan ini? Nah, kita mungkin bertanya-tanya seperti itu, ya. Mungkin Rasulullah dan para sahabat melakukan hal-hal yang biasa. Mungkin banyaknya riwayat katakan di awal-awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan. Tetapi bagaimana di akhir Ramadan? Apa amalan khusus yang Rasulullah lakukan? Apa amalan yang sering sahabat lakukan? Setidaknya ada 3 amalan. Nah ini bisa baik laki-laki, baik perempuan, silakan. Ya, ada 3 amalan yang kita bisa lakukan di akhir bulan Ramadan. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dibawakan oleh dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah syadda mi'zarah. Syadda mi'zarah ini adalah kencangkan ikat pinggang. Para ulama menjelaskan hadis ini, mengencangkan ikat pinggang ini bukan ikat pinggang kita kencangkan, bukan. Tetapi adalah kita harus lebih sigap, tegap, tegak, dan kuat untuk beramal soleh. Ya, jadi kalau Buddha, kencangkan tali kekangnya. Kalau kita kencangkan ikat pinggangnya. Yang sudah bersuami istri, nah itu bisa di pending dulu, ya, pending dulu. Nah, bagi yang anak-anak, mainnya bisa pending dulu, ya. Kemudian apanya lagi? Gamenya apa ya? Saya hafal itu PUBG-nya bisa disingkirkan dulu. Apalagi itu yang kalau Point Blank zaman dulu ya, bukan enggak. Yang sekarang lah, game online lah intinya, itu dipending dulu. Karena Rasulullah memerintahkan kita di akhir bulan Ramadan, kencangkan ikat pinggang. Wah, berarti harus serius ini. Iya, harus serius. Yang tadinya enggak pernah sholat nafilah, ya, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat. Yang tadinya sholat malam, ya cuma ikut tarawih di masjid saja, bismillah, tambah lagi sholat di rumah. Boleh Ustaz? Boleh. Tadinya cuma baca Quran, ya sehari cuma dapat 1 juz saja Ustaz, itu pun sudah ngoyo banget. Tambah lagi bismillah 1,5 atau 2 juz. Jadi ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Inilah maksudnya mengencangkan ikat pinggang kata Rasul. Ini yang pertama harus kita lakukan. Jadi kita menyikapi di akhir bulan Ramadan ini bukan sama aja kayak waktu Ramadan pertama dan pertengahan, tidak, ini berbeda. Karena Rasulullah melakukan ini dan para sahabat itu diiringi rasa sedih. Jadi nanti kalau yang akhir-akhir bulan Ramadan malah seneng, nggak, ini gawat ini. Seneng karena apa nih? Karena mau liburan, atau karena dapat ampau, atau karena dapat THR. Nah, kalau Rasulullah dan para sahabat sedih, nangis, sedih dan nangis. Karena belum jadi sebuah kepastian kalau tahun depan kita berjumpa Ramadan. Bisa saja sebelum Ramadan kita sudah menghadap Allah SWT. Sedih. Rasanya itu ya rindu akan Ramadan. Oleh karenanya dengannya rasa itulah yang pertama ia lakukan adalah syadda mi'zarah. Kencangkan ikat pinggang.
Yang kedua adalah wa ahyal lailah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya di malam hari dan menghidupkan malam. Ya. Yang ketiga wa iqadha ahla. Kita bahas bersama ini yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah wa ahyal lailah, menghidupkan malam. Yang ketiga adalah wa iqadha ahla, membangunkan keluarganya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama, kencangkan ikat pinggang. Yang kedua, wa ahyal lailah, menghidupkan malam. Yang ketiga, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan saudara, membangunkan keluarga. Ya, berarti kalau kakaknya bisa bangunkan adiknya, orang tua bisa bangunkan anak-anaknya. Nah, bagi anak yang sudah ngaji, orang tuanya lagi istirahat, colek sedikit, ibu, bapak, ini malam terakhir ini, kita bangunkan. Tidak masalah, ini yang dilakukan oleh Rasul. Mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam. Jadi bisa kita jumpai orang yang itikaf itu ya, tanpa yang mencari nafkah, karena kalau itikaf mencari nafkah boleh ya, paginya sampai siang sampai sore dia bekerja untuk istri dan anaknya, bagi yang laki-laki ya, malamnya itikaf itu juga boleh. Nah, bagi yang belum kena mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah seperti adik-adik sekalian yang masih belajar, silakan boleh full, boleh dari pagi sampai malam di masjid, boleh yang laki-laki, yang perempuan pun juga boleh. Rasulullah membolehkan wanita untuk beritikaf asal dengan dua syarat. Yang pertama sudah izin kepada yang mahramnya. Yang kedua adalah tidak menimbulkan fitnah. Fitnah ini dengan ruangan yang tertutup dan lain sebagainya. Nah, silakan ya, itikaf menghidupkan malam. Ya. Malam itu bangun, nggak tidur. Mungkin tidur cuma 15 menit, ya, lilir sedikit, ya. Kemudian bangun lagi, wudhu lagi, ngaji lagi. Terus Ustaz, paling efektif apa kita gunakan pada malam-malam 10 hari ini? Satu, ya, paling yang sangat-sangat efektif adalah baca Quran. Karena Utsman bin Affan menjelaskan dan mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih afdol dari amal soleh untuk mendekat kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan membaca kitab, membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Jadi sesuatu amal yang lebih cepat, yang lebih manjur ya, untuk dekat sama Allah itu membaca Quran. Makanya kalau Utsman bin Affan itu setiap hari di bulan Ramadan dia hatam 1 kali. Jadi 1 hari itu hatam 1 kali, 30 juz dia selesaikan. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyelesaikan 1 hari 2 kali hatam. Nah, ya, 2 kali hatam. Berarti kalau 30 hari 1 bulan 60 kali hatam. Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita ya sedikit-sedikit lah. Tapi apa? Kita harus mengetahui para salafus soleh menyikapi di akhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW sebelum wafatnya ini menyelesaikan banyaknya bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam di akhir bulan Ramadan. Kita ketahui setiap kita belajar Al-Quran harus punya guru. Gurunya Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Dan setiap Ramadan pasti mereka berdua saling mensimakkan Al-Quran, menyetorkan Al-Quran. Dan sebelum wafatnya Rasulullah menyetorkan Al-Quran sebanyak 2. Nah, ini adalah riwayat tentang motivasi kita untuk dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zikir. Ya, zikir kepada Allah, ya, yang subhanallah atau Allahumma rabbana innaka afun tuhibbul afwa, meminta ampunan, zikir kepada Allah. Karena dengannya zikir, hati pasti tenang. Ya, ala bidzikrillah tatmain. Bahkan kalau kita berbicara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya sudah terlambat karena kita harus mendekatkan di awal Ramadan. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, yang masih belum dekat lagi sama Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan ini, maka singkirkanlah segala perkakas. Singkirkanlah dulu segala apa yang bisa disingkirkan, dan kita harus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah yang pertama adalah introspeksi. Kita selama bulan Ramadan ini, selama berapa berarti ya, kemarin ini ya, selama 23 hari, selama 22 hari ini, kita sudah maksimal belum? Introspeksi dulu. Ya. Kita jujur-jujuran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur-jujuran.
Oleh karenanya kan saya tadi bilang, jangan hanya sholat selesai sama imam saja di waktu bersamaan imam taraweh. Tetapi kalau bisa ditambah lagi. Karena kalau saya yakin, kalau kita berjamaah itu susah untuk nangis. Makanya ditambah lagi sholat lail ya. Fatahajjat nafilatan. Silahkan sholat tahajud untuk tambahan bagi kalian. Nafilah, sholat nafilah. Jadi setelah sholat taraweh, boleh witirnya sekalian boleh, tapi jangan witir lagi. Atau nanti witirnya diakhirkan. Tetapi harus ada di dalam 10 bulan Ramadan kita sholat sendiri, nangis sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, ya bagi Bapak dan Ibu ya, murid saya yang satu ini susah banget ya, guru ya. Berdoa nangis di hadapan Allah, bermunajat ya. Nah, kita introspeksi, apakah salah saya ya Allah yang masih banyak dosa? Atau mungkin santri-santri nih, siswa-siswi ya. Ya Allah, ini pelajaran susah banget ya Allah. Atau mungkin teman saya itu ya Allah musuhan udah 1 tahun saya musuhan dengannya ya Allah gimana caranya minta petunjuk. Atau orang tuanya yang ada keterbatasan dana dan lain sebagainya, kita doakan orang tua kita. Nah, bermunajat, nangis sama Allah ya. Jujur sama Allah, ya Allah saya itu Ramadan ini kok kayaknya masih banyak lalainya, saya masih banyak gunjingin orang, saya masih banyak berkata yang tidak bermanfaat dibanding baca Quran. Nah ini yang pertama introspeksi ya, bahasa Arab muhasabah, introspeksi, muhasabah. Yang perlu di muhasabah ya amalan-amalan yang dianjurkan ketika Ramadan seperti apa? Puasa, sholat, puasanya sudah benar belum? Jangan sampai puasa tapi malah tidur aja, puasa malah ngakim aja. Sholat ini masih sama nggak sama bulan-bulan yang lalu? Pas adzan nanti dulu. Komat masih komat, pas sudah masuk belum kurang lancar, masih rugi nih ya, harus dilancarkan. Oh iya silahkan. Atau tilawahnya baru 1 juz belum banyak, tambah lagi ya. Intinya adalah maksimalkan. Kemudian dan lain sebagainya ya, introspeksi. Kemudian yang kedua, setelah kita introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa muraqabah. Muraqabah itu diawasi, ihsan, diawasi. Jadi inilah buah dari ketakwaan. Kalau ini sudah jalan, insya Allah semakin sering kita berpuasa, maka diri kita pasti akan semakin baik. Tapi kalau poin ini nggak berhasil, wah, harus dibenahi dari awal. Yaitu muraqabah, merasa diawasi. Jadi semakin banyak kita berpuasa, semakin soleh. Contoh lagi sendirian, nggak ada yang lihat, ya, nggak ada yang lihat, teman nggak lihat. Nah di situ ada makanan, kita mau ngambilnya, walaupun kita lapar mungkin. Nah itu lain sebagainya. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Sholat, nah diawasi oleh Allah. Perbuatan amal ibadah, maupun sendirian, megang HP. Nah ini ya. Ini sudah di tangan masing-masing HP-nya, Allah melihat kita. Nah, kalau kalian sudah bisa merasa Allah melihat kita, luar biasa. Insya Allah kedepannya kalian beramal berdasarkan pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sesuatu lafaz yang luput, ya, perkataan atau perbuatan yang luput dari siapa? Raqib dan atid. Semua tercatat. Nah, kalau siswa dan siswi, ya, adik-adik sekalian sudah bisa, nanti Allah lihat kita nih. Aduh, janganlah. Nah, sudah bisa begitu, nanti la'allakum tattaqunnya jadi. Ya, nanti tanpa dibilangin orang tua suruh belajar, dia belajar sendiri. Saya belajar karena Allah. Nah, kan, saya baca Quran karena Allah. Kan gitu. Terus kemudian ketika dibilangin orang tua, ada rasa membantah nih, hawa nafsunya nih ya, jingkorinnya biasa goda. Ternyata dia sudah berpuasa, sudah dia tempa diri dia. Janganlah, masa saya dari dulu ngelawan terus sama orang tua, saya mau jadi orang yang bertobat Nah, gak enak dilihat Allah lah. Nah, ini adalah sesuatu perubahan yang dahsyat. Intinya muraqabah, adik-adik ya, merasa harus diawasi oleh Allah. Apa yang diawasin saat yang diawasin? Perkataan, perbuatan, dan hati.
inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika anhum mas'ula. Kata Allah, setidaknya pendengaran, penglihatan, dan hati pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi merasa diawasin 3 itu. Perkataan mau ngapain? Jangan, Allah Subhanahu. Perbuatan mau ngapain? Ada Allah. Ini perbuatan betul atau tidak? Kalau betul, lanjut. Kalau tidak, seperti itu. Ya. Dan kemudian juga hati. Nah, hati ini ada amalan yang tidak tampak. Tidak tampak, tidak bisa dihukumi dengan syariat. Jadi bisa saja kita depannya baik, hatinya dongkol. Bisa saja kita berbuat baik, tapi hatinya mengingkari itu. Nah, ini hati adalah latihannya yang harus luar biasa. Ya, karena amalan hati adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian tadi setelah kita muhasabah dan kemudian kita muraqabah dan kemudian yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita jangan sampai ya amalan kita ya itu mudah putus asa. Contoh seperti, ya Allah, saya sudah melakukan begini, saya sudah begini seperti ini, ya sudahlah, percuma, kehidupan saya tidak berubah. Nah, putus asa. Karena Allah menyampaikan wala tayasu mirahillah, wala taqnatu mirahmatillah. Beberapa kali diulang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi inilah mujahadah adalah dalil untuk kita sungguh-sungguh jangan mudah putus asa. Karena walladzina jahadu, kata Allah, fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang ia bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan kami, di jalan yang betul, ya, menjalankan syariat ini, ya, taat sama Allah, menjalankan perintahnya, ya, kemudian menjauhi larangannya, dia sabar, dia bersungguh-sungguh dalam itu, lanahdiyannahum subulana. Allah pasti akan tunjukkan jalan keluar. Solusinya nanti Allah akan. Nah, ini adalah pembelajaran buat kita semua. Mujahadah, kesungguhan adalah yang kita lakukan setelah kita introspeksi diri dan merasa diawasi oleh Allah. Maka buah dari itu adalah kesungguhan kita dalam amal sholat. Kita ketahui bahwasanya kita bukan seperti malaikat yang tidak. Kalau malaikat itu cirinya 2. Ya adik-adik ya, apa ciri malaikat? Kalau ada 2 ciri ini berarti kalian malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Yang pertama, dia tidak bermaksiat sama Allah. Kalau kita hidupnya nggak pernah bermaksiat, nah ini berarti malaikat. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah perintahkan apapun, dia nurut, nggak pernah kasih jeda. Ada yang suruh menjunjung arsy, udah tugasnya junjung arsy. Ada yang suruh menebarkan rizki, sudah, menebarkan rizki. Jaga surga, gak mungkin mampir ke neraka sebelum. Nah, ini adalah ciri malaikat. Kita tahu manusia ini bukan malaikat. Pasti berbuat salah. Ya. Tetapi sebaik-baik khotoin, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawabin, orang yang bertaubat. Ya. Oleh karenanya insya Allah kita berdoa, ya, banyak berdoa, agar yang pertama tadi Allah memberikan kita semangat, ya, menerima syariat berpuasa ini bersungguh-sungguh, ya, menjalankannya, memerangi hawa nafsu, ya, berjihad melawan hawa nafsu dan berperang pada syaitan. Dan kemudian yang kedua adalah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari berpuasa ini selain kita bertakwa, kita juga mendapatkan, ya, kita dapat menjadi pribadi yang bertakwa dan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadikan yang akhir bulan Ramadan ini sebagai maju cepat kita kepada Allah Subhanahu. Fafirru ilallah, kata Allah, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Ya, bahkan cepat sekali, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita sia-siakan waktu berpuasa kita. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Silahkan nanti ada pertanyaan supaya nanti bisa interaktif. Kita akan kembalikan kepada moderator. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, materi yang Masya Allah dan sangat luar biasa ini telah disampaikan oleh narasumber. Baik Ustadz, ada pertanyaan nih dari teman-teman di rumah. Saya persilakan kepada Ustadz Dani untuk menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menjaga lisan saat sedang berpuasa? Terima kasih Ustadz. Ya, mungkin langsung 2 atau 3 atau 4 silakan Kak. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, apakah benar bohong itu membatalkan puasa? Udah Ustadz, segitu dulu. Alhamdulillah, jadi ada 2 pertanyaan. Ini semua sebetulnya satu. Yang pertama adalah cara menjaga lisan. Yang kedua adalah jangan berbohong ya. Berbohong puasanya batal apa enggak ya. Kalau kita lihat fikihnya ya tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk, yang keluar, yang masuk kepada lubang di tubuh kita ini ya. Mulut, hidung, dan lain sebagainya. Lubang-lubang lah ya seperti itu. Nah, tidak membatalkan puasa ya. Kecuali kalau bohongnya sambil makan es cendol, iya. Berbohong sambil makan mie ayam, iya, batal. Tapi kalau berbohong saja, ya tidak membatalkan puasa. Cuma kita ketahui kalau bohong ini adalah sebuah dari ciri-ciri orang munafik. Ya. Ayatul munafikin salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Tidak hadasa kadaba. Kalau dia ngomong itu pasti bohong. Ngomong itu bohong. Wa idza khalafa akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengkhianati. Wa idza tumina khona, apabila dia dikasih amanah dia tidak amanah. Jadi 3. 1, kalau dia berkata bohong, ini ciri-ciri orang munafik ya. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya, ingkar janji. Yang ketiga, apabila dia dikasih amanah dia mengkhianati amanahnya. Jadi dia malah gak beramanah lah ini. Karena apa? Diikuti dengan hadis yang lain. Bahwasanya orang yang bohong pasti kedepannya bohong. Orang yang jujur, kan lawan kata bohong itu jujur ya, pasti kedepannya jujur ya. Inna sidqo yahdi ilal bir, kata Rasulullah. Kalau orang jujur, pasti nanti akan datang kebaikan. Kebaikan. Bahkan terakhir masuk surga di hadisnya. Kalau orang yang bohong, udah syar, keburukan. Bohong dapat keburukan, dia berbohong lagi dapat keburukan sampai dia ke neraka. Jadi bohong ini adalah etika atau akhlak yang mana tidak lazim dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, ya, apalagi orang yang mengajar dan belajar, ya, orang yang lagi belajar dan mengajar tidak boleh berbohong, walaupun bercanda. Apakah boleh Ustaz? Bohong itu diperbolehkan? Boleh. Kalau itu sama musuh Allah Subhanahu wa taala ketika berperang, karena hakikatnya perang bukan bohong tetapi tipu daya, taktik dan sebagainya. Tapi kalau membohongi saudara kita muslim yang ngomong sejujurnya, ya, tidak boleh, apalagi kalau bohong ini sudah menjadi karakter. Nah, ini berbahaya ya. Jadi kesimpulannya tidak membatalkan puasa, tetapi pasti perkataan yang kita keluarkan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah ingat tadi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita bohong sama manusia kalau Allah tidak bisa dibohongi, ya percuma. Jadi merasa diawasi. Silahkan merasa diawasi. Oleh karenanya sibukkan lisan dengan baca Quran dan zikir. Karena ada hadis Rasulullah, saya ingat, cukup dikatakan pendusta ketika orang ia menceritakan semua apa yang ia dengar. Nah, ini bagus ini hadis ini. Kata Rasulullah, cukup dikatakan pendusta dia. Dia berbohong apabila dia menceritakan semuanya apa yang ia dengar. Maksudnya apa? Manusia itu berpotensi untuk menambah-nambahi cerita yang ada. Maka ngomong seadanya, nggak usah dibuat-buat. Ya, jadi intinya adalah muraqabah, rasa diawasi. Yang satu disibukkan dengan amal soleh, baca Quran dan dengan zikir.
Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya yaitu gimana kalau haid di 10 malam terakhir biar tidak rugi Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Ya, haid ya. Ya ini bagi kaum hawa ya. Ini karena banyak yang kaum hawa ya. Tapi memang para ulama di sana ada perbedaan pendapat untuk membaca Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran dari Masuilal Mutahharun, Allah sudah berfirman, kita tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Tetapi kalau membaca Al-Quran silahkan. Tanpa menyentuhnya. Jadi silahkan kita bisa mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT tanpa menyentuhnya. Bahkan ada lagi ya, kalangan ulama menjelaskan boleh menyentuh Al-Quran tetapi yang masih bukan mushaf alias terjemahan. Ini berbeda pendapat. Tapi kalau saya, Ustaz, mana yang ambil? Kalau saya, biarpun dia ada artinya, biarpun dia tidak ada artinya, jangan sentuh. Kalau baca boleh. Bagaimana caranya? Kalau saya terapkan di pesantren, ya silakan bisa pakai sarung tangan. Ya, bisa pakai sarung tangan atau kita bisa dengarkan murotal lewat HP kita, lewat MP3 kita. Silakan tanpa menyentuhnya. Walaupun sebagian pendapat yang lain, kalau Al-Quran yang ada terjemahannya bukan dikatakan mushaf, karena dia sudah tercampur oleh tulisan-tulisan penjelasan arti dan yang lain. Tetapi untuk kehati-hatiannya, jangan sampai nyentuh mushaf. Tidak boleh ke masjid, memang tidak masalah, di rumah saja, di kamar, tapi berzikir dan baca Quran. Walaupun waktu haid pasti waktunya agak kurang, suasananya agak kurang nyaman ya, karena suasana orang yang sedang halangan sama yang tidak itu berbeda. Oleh karena disinilah pentingnya zikir. Karena kalau kita kosong, setan masuk pasti maunya berbuat yang buruk. Karena kata Rasulullah, setiap kita mempunyai jin korin. Ayo ngaji, nanti dulu lah. Itu jin korin lagi beraksi itu. Kata sahabat, kalau ente gimana ya Rasulullah, punya jin korin kagak? Kata Rasulullah, saya punya. Tapi Allah berikan kemampuan untuk mengalahkan jin korin ini. Tetapi kalau yang lainnya tidak. Para sahabat itu. Makanya mereka kadang berbuat salah. Ya inilah kita, ya jin korin. Makanya untuk menangkal perbuatan buruk yang pernah kita sampaikan di awal, genjot atau geber atau paksa dengan perbuatan baik. Baca Quran tanpa menyentuhnya, murojaah hafalannya, atau dengarkan murotal sambil ngikutin pelan-pelan ya, amma yatasaalun dan seterusnya. Ya, insya Allah kita akan lebih dekat sama Allah walaupun kita sedang berhalangan. Intinya tetap dalam aktivitas ketaatan. Ya. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Batalkah puasa apabila melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Yang kedua, gimana cara agar doa kita terkabul dengan cepat? Gimana? Yang pertama tadi apa tadi? Batalkah puasa apabila melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Ya Ustaz, bagaimana? Ya. Melihat aurat ya tidak sengaja ya. Ya tadi ingat ya, pembatal puasa sudah kita kasih tahu kan. Puasa ini adalah sebetulnya menahan, al-imsak. Menurut bahasa, menurut istilah al-imsak biniyatin ta'abudin anil akli wa syurbi wa ghishyanin nisa wa sa'iril iftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yaitu adalah menahan segala pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal puasa? Makan, minum, bersetubuh bagi yang sudah menikah atau yang apalagi belum menikah, zina berarti. Dan kemudian apalagi hal-hal yang dilarang ya, seperti tadi itu memasukkan air dari lubang-lubang secara sengaja. Nah, ini juga membatalkan. Adapun melihat aurat ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya, sengaja maupun tidak sengaja, tetapi ini adalah perbuatan yang sangat dosa. Sangat dosa. Karena ini termasuk zina mata.
zina mata, sudah masuk zina mata, tetapi belum zina yang inti. Karena zina ini inti adalah berada di maluan. Tapi kalau aurat ini zina mata, dia berdosa. Nah, berbeda lagi kalau dia melihat aurat, ya, aurat yang ini aurat, dan kemudian dia melakukan perbuatan yang menimbulkan syahwatnya, mengeluarkan, nah itu sudah beda lagi. Karena ini dibahas para ulama apa hukum dari mengeluarkan syahwat, mengeluarkan melampiaskan syahwat selain istri, apalagi di puasa. Batal kalau sampai keluar keluar itunya ya, ininya ya batal. Tapi kalau hanya melihat saja tidak. Ketika saat ini masuk ke fikih tidak. Tapi kalau sampai seperti itu, ya ini sudah paham semua insya Allah ya. Sampai maksudnya keluar syahwatnya, ya keluar cairannya, ya berarti sudah batal. Ini maksudnya. Tapi kalau melihat tidak. Nah kemudian yang kedua langsung saja doa terkabul. Yang pertama adalah hindari makanan yang haram. Ya, karena ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya ada seorang yang dia berpergian jauh, padahal kalau orang yang berpergian itu pasti dikabulkan dari Allah doanya, dan kemudian dia berpakaian miskin, dan kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, ya muddu yadaihi ya sama, kata Rasulullah, dia mengangkat ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah, dan dia berdoa. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwasanya dia sedang berdoa, ya. Dan dia lagi perjalanan, berarti harusnya dikabulkan. Tetapi di hadis ini dijelaskan bagaimana Allah mengabulkan doanya. Padahal wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Ya, kata Allah di dalam hadis Rasul ini, bagaimana saya mengabulkan? Dia makan dengan yang haram, minum dengan yang haram, ya, dan dia dibesarkan dengan daging yang haram. Maka bagaimana kita mengabulkannya? Jadi hindarkan makanan-makanan yang haram. Ibu dan bapak, begitu anak-anak, ya ingat makanan yang halal bagaimana, yang haram bagaimana. Jangan pakai yang haram. Ini jangan sampai terlalu lebar ya pembahasannya. Dan kemudian habis itu yang kedua adalah kita memakai nama Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah caranya ya, cara doa terkabul. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah itu punya Asmaul Husna, maka fad'uhu biha. Doalah dengan Asmaul Husna itu. Ya Rozak, ya Latif, ya Halim, ya Ghafar. Doa dengan itu. Nah, dan kemudian yang kedua, doa itu ya, yang selanjutnya ya, jangan memaksa. Doa itu jangan memaksa. Jangan sampai, ya Allah apabila ia jodohku, ya Allah dekatkanlah ya Allah. Apabila ia tidak, ya tolong dicek lagi lah ya Allah gimana sih. Nah ini dia memaksa ini ya. Jangan sampai gitu. Atau ya Allah kalau saya bisa kuliah ya di UI, ya Allah segerakan saya bisa diterima. Kalau tidak, ya masakan tetangga juga diterima. Nah, misalnya jangan memaksa, tapi berikanlah yang terbaik ya Allah. Kemudian selanjutnya adalah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian selain cara-cara itu adalah waktu. Waktu adalah yang paling cocok, ya sudah dijelaskan di hadis, di antara adzan dan iqamah, waktu berpergian atau safar. Ya, kemudian selanjutnya waktu antara khotib duduk ya kalau yang laki-laki. Dan kemudian waktu sepertiga malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, yang di langit sama dunia. Itu juga terkabul. Ini adalah waktu-waktu dan cara agar doa karena memang setelah kita bahas tadi ayat tadi ya 183 Al-Baqarah, 2 ayat setelahnya 3 ayat itu bahkan dijelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketahuilah kalau kalian memohon kepadaku, ingat aku itu dekat, kata Allah. Aku dekat sekali. Ini masih ayat-ayat masih Ramadan ini. Aku itu dekat sekali ya. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan kabulkan apa yang engkau minta. Kalau nggak sekarang ya jangan dipaksa. Mungkin lain waktu karena Allah tahu momen yang pas. Kalau sekarang mungkin nggak pas. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bil alahum yarzuqun. Kita beriman kepada Allah, niscaya kita akan diberi petunjuk. Ini adalah anjuran untuk berdoa. Masih di rangkaian bulan Ramadan, maka jangan bahas ayat setelahnya. Kalau ayat setelahnya ini ukhilal lakum lailatas siyam. Ini rafasu ila nisaikum. Nah, ini untuk yang sudah beristri dihalalkan untuk bersetubuh pada malam. Nah, itulah ayat-ayat. Jadi
Masih di ayat yang rangkaian munasabah hubungan ayat tentang Ramadan. Jadi silahkan, Allah itu dekat, apalagi di akhir bulan ini. Ya, silahkan berdoa sebanyak-banyak. Terima kasih Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan terakhir. Pak Ustadz, yang pertama, Pak Ustadz, apa rahasia puasa sahabat sehingga mampu berperang dalam keadaan puasa di tengah padang pasir? Yang kedua, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru bangun? Ya. Yang pertama, bagaimana puasa sahabat? Baru sebentar puasa langsung disuruh syariat jihad langsung turun. 2 Hijriah, itu tahun 2 Hijriah. Jadi 1 Hijriah kan dihitung dari Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu ada 2 Hijriah, tahun setelahnya itu ada syariat berpuasa. Dan kemudian ada syariat berperang. Ini Masya Allah. Apa kuncinya ya? Masya Allah, kalau kita tahu, kalau kita mau pasrah, jawabannya adalah khairun nasi qarni, summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Karena para sahabat itu generasi yang paling terbaik. Nggak ada yang bisa ngalahin kebaikan dari para generasi terbaik. Itu yang pertama kalau kita jawabannya pasrah. Pokoknya sahabat itu paling yang terbaik. Cuma kan terkadang kita ini pengikut para sahabat dan pengikut Rasulullah SAW ingin mengetahui bagaimana sih, setidaknya kita tahulah. Ya. Yang pertama kita sebetulnya sudah sampaikan di awal. Mereka itu dengan iman dan ihtisab. Jadi maksudnya kalau kita menyimak di awal tadi, iman dan ihtisab itu menjadikan kita lebih kuat dan lebih bertakwa. Ya. Kalau kita berpuasa hanya sekedar menahan hanya sekedar menahan makan dan minum, itu hewan juga bisa suruh puasa 1 hari, sapi itu nggak makan bisa, insya Allah kuat. Ya. Atau kita pun sebetulnya anak kecil pun bisa. Cuma bedanya gini, puasa kita dengan puasa anak itu apa ya? Kita harus puas, semuanya puasa. Yang tadi yang mau marah berpuasa. Yang tadi yang mau melakukan keburukan puasa. Itu imsak. Ya, arti puasa itu imsak, menahan. Ya. Nah, makanya karena atas syariat puasa ini Allah menjanjikannya ar-royan, surga, yang nanti masuk pintu ar-royan, masuk surga. Karena apa? Yang lainnya orang-orang yang bukan Islam dia makan minum, kita dituntut untuk menahan. Nah, ini kan harus ada balasannya di akhirat. Allah janjikan surga itu. Makanya para sahabat itu berpuasanya dengan iman dan ihtisab. Dengan iman mereka dan ihtisab. Jadi sungguh-sungguh puasanya itu. Nah, makanya jihad kita ya harus berperang ya, karena memang kita di sana. Tetapi berperang ini bisa kita katakan jihad yang pertama hawa nafsu. Ya, ingat kita harus kendalikan. Yang kedua kita mencari nafkah, ini jihad. Nah, bagi yang laki-laki, yang perempuan kita berbakti, kita bantu orang tua, kesungguh-sungguhan dalam amal soleh, itu jihad dalam makna umum. Jihad dalam makna umum adalah sungguh-sungguh dalam amal soleh. Jadi apapun kita, misalnya laki-laki harus berjuang ke masjid setiap hari 5 kali untuk menjalankan sholat waktu, ini jihad. Ya, maka tadi berpuasanya dengan iman dan ihtisab, totalitas. Jangan hanya ya saya nggak makan, saya nggak minum, selesai. Tetapi harus dengan iman dan ihtisab yang sudah kita jelaskan di atas. Insya Allah ya, walaupun kita tidak sama seperti sahabat ya, bedanya sedikit lah ya. Kalau sahabat itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, kalau para sahabat itu hanya sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nah, ya bedanya cuma sedikit lah dengan para sahabat. Ya apa namanya? Kemudian yang kedua, sahur. Bolehkah sahur waktu azan subuh? Karena memang keutamaan sahur ini penting ya. Jangan pernah tidak sahur, karena sahur ini memang bukan wajib, tetapi hal yang disunahkan, yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dengan dalil tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kita bersahur karena sahur itu ada berkahnya. Ada berkahnya di sana. Jangan sampai kita kehilangan berkah itu. Walaupun cuma seteguk air dan satu kurma atau ngemil apa ya. Cuma tadi pertanyaannya, ketika kita bangun azan, Allahu Akbar, bangun, Masya Allah ini. Nah, itu padahal azan itu sudah masuk waktu sholat, waktu fajar. Kalau kita mau tidak ketinggalan, ya minimal ketika Allahu Akbar, sudah kita memang ada pendapat berbeda. Boleh makan, tapi ya tadi itu hanya minum saja. Hanya untuk mendapatkan keutamaan sahur saja. Sudah minum 1 gelas selesai.
karena itu baru permulaan fajar. Karena kan dimulainya puasa itu waktu fajar, bukan imsak ya. Kalau imsak adalah persiapan memasuki waktu fajar, itu imsak. Imsak itu waktu persiapan memasuki fajar. Sedangkan berpuasa itu dimulai dari waktu fajar. Fajar menyising gitu ya. Fajar menyising. Nah, fajar itu ada dua. Fajar kadzib dan fajar sodik. Fajar kadzib ini adalah suasana pagi yang agak cerah sedikit yang menyerupai waktu subuh. Yang itu sebelumnya belum waktu subuh. Nah, biasanya agak tertukar ini ya. Makanya lebih selamat waktu subuh itu agak dimundurkan sedikit supaya nanti betul-betul mendapat fajar sodik, fajar yang betul-betul. Nah, ini di hadisnya ya. Nah, silakan, ini ada dua. Yang satu pendapatnya tidak boleh makan, ya sudah nggak usah sahur ya, karena memang kesalahan dari kita. Yang kedua, kita ingin mendapat keutamaan sahur dan tidak melewati batas puasa dengan minum 1 gelas saja kemudian langsung kita niatkan berpuasa ya. Jangan sampai tadi kita tahu sahur baru bangun, tapi kita masih masak mie dulu, masih buat mie, masak nasi. Nah, ini jangan. Ini yang kita tinggalkan. Tapi kalau cuma minum itu kan paling cuma 1 menit ya. 1 gelas kemudian niatkan untuk berpuasa, untuk mengambil keberkahan dari sahur atau berkah yang Rasulullah ajarkan. Ya. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab oleh narasumber kita. Terima kasih Pak Ustadz Dani yang sudah bersedia menjawab pertanyaan para peserta. Dan terima kasih juga pada para semua penanya hari ini. Tidak terasa ya, sudah hampir di penghujung acara pada hari ini saja. Makasih ya yang sudah stay sampai sekarang. Untuk selanjutnya, kami persilakan Pak Ustadz Dani untuk menyampaikan pesan penutup kepada para peserta yang sudah menghadiri acara kajian online Ramadan tahun ini, serta memimpin doa penutup pada kajian online hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya. Jadi pesannya hanya sedikit saja. Jadi kita merenung ya. Kita ingat-ingat ya, kita tidak mungkin diberikan kesempatan ya 2 kali. Allah akan turun dan dekat dengan hambanya di akhir Ramadan ini. Belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Sungguh saya merasakan sedih betul ya, apalagi orang-orang yang betul-betul disibukkan dengan urusan ini dan itu. Kalau saya lebih memilih, saya lebih ingin ya terus di masjid. Tetapi tidak bisa, terkadang ngisi di sana, ngisi di sini ya. Apalagi ya guru, ibu guru, bapak guru yang harus ngajar di sini, ngajar situ. Ini maksudnya apa? Kita harus merasa bahwasanya Ramadan ini belum kita manfaatkan dengan baik. Dengan harapan nanti nih 1 pekan ke depan kita kejar terus, kita geber terus, kita ibadahnya maksimal, kita tinggalkan yang perlu kita tinggalkan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Raihlah 1 ketakwaan, yang kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa agar di bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan derajat takwa. Allahumma aslih lana dinina alladhi hiya ismatu amrina. Ya Allah, ampunilah doa kami ya. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna. Ya Allah, lancarkanlah kehidupan kami ya Allah. Allahumma aslih lana akhiratan alladhi ilaiha ma'aduna. Ya Allah, lancarkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah ya selama kehidupan di dunia ini adalah tambahan untuk amal soleh kami ya Allah. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah matinya kami adalah sebagai istirahat kami dari berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan amal soleh yang Engkau perintahkan ya Allah. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kaum muslimin pada umumnya ya Allah, dan masukinlah kami ke dalam surga. Ya Allah, jadikanlah kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang muslim, yang Allah tidak mewafatkan kita dalam keadaan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak pada Ustadz Dani atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan hari ini.
untuk acara selanjutnya, mungkin ini salah satu acara yang ditunggu-tunggu nih dari teman-teman semua. Pasti penasaran banget kan? Oke deh. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu mari kita dengarkan terlebih dahulu paparan profil sekolah SMK Farmasi Swadaya Global School yang akan dibawakan oleh Bu Lina. Beliau ini adalah salah satu guru yang mengajar pelajaran produktif di SMK Farmasi Swadaya Global School. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mohon izin Miss Dewi Farif untuk memaparkan profil sekolah. Baik, mohon admin untuk presentasinya. Ya, baik untuk adik-adik dan para partisipasi dalam acara kajian online Ramadan ini, perkenalkan saya, izinkan saya untuk memaparkan tentang profil sekolah SMK Swadaya Global School. Tolong itunya PPT-nya di layarnya. Ya, baik. Ya, SMK Swadaya Global School mempunyai kejuruan farmasi. Sementara ini kita baru mempunyai satu jurusan, yaitu farmasi. Mungkin banyak yang sudah dengar kata farmasi, tetapi belum memahami farmasi, gitu ya. Mungkin ada yang sering farmasi, anak farmasi. Tapi farmasi itu apa ya? Farmasi itu ngapain aja ya? Mungkin di antara adik-adik sukanya bertanya-tanya, farmasi itu apa sih? Gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang farmasi. Next. Nah. Next. Nah, farmasi itu dari bahasa Inggrisnya, kalau bahasa dari Yunaninya itu adalah obat racun. Kenapa dikatakan ada obat atau racun? Obat dikatakan obat apabila dosis yang diberikan dengan pengobatan atau dosis yang diberikan sesuai dengan terapi. Tapi apabila dikatakan racun, apabila dosis yang diberikan tidak sesuai atau berlebih terhadap seseorang yang minum obat tersebut, atau penyalahgunaan obat, itu termasuk akan menyebabkan racun ke tubuhnya. Ya, itu dari bahasa Yunani. Kemudian definisinya, apa sih itu farmasi? Nah, farmasi adalah salah satu ilmu yang berkombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Dia tata cara penyediaan obat menjadi obat itu siap untuk digunakan sebagai obat jadi untuk pengobatan suatu penyakit. Ya. Nah, sekarang teknologi pengobatan obat itu sudah banyak teknologinya. Nah, bentuk-bentuk obat yang disediakan banyak, ada dalam bentuk, kalau untuk anak kecil atau bayi dalam bentuk drop, ada bentuk tablet, ada bentuk supos, ada dalam bentuk misalnya disuntikan, itu namanya injeksi ya. Itu banyak jenis-jenisnya. Nah, ruang lingkup dalam hal farmasi itu apa saja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya itu dalam pelajarannya banyak ruang lingkupnya. Mempelajari tentang ilmu-ilmu tanaman herbal, ya, itu ruang lingkupnya. Kemudian ilmu tentang penyakit-penyakit, yaitu farmakologi, itu ruang lingkupnya. Kemudian tentang hubungan masyarakat, itu merupakan ruang lingkup farmasi. Nah, kalau ruang lingkup yaitu ruang lingkupnya termasuk praktek farmasi, itu seperti peracikan, sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap
klinik, misalnya apotik. Apotik merupakan ruang lingkup praktik farmasi pelayanan, evaluasi obat, keamanan, penggunaan, dan penyediaan informasi obat itu apotik ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya seorang farmasis dia selesai melakukan menimba ilmu, mana sih bekerjanya di mana sih? Nah, biasanya dalam hal ruang lingkupnya itu dalam pelayanan dalam skala kecil yaitu apotik atau klinik, dalam skala besar rumah sakit ya, juga di industri atau bisa dalam marketing obat, itu dia juga lingkup karir dalam farmasis. Nah, apa saja yang sering dilakukan di SMK Swadaya Global School? Pada intinya kegiatan dilakukan adalah dalam hal produktif itu pelayanan pembuatan obat ya. Nah, sebelum ini adalah kegiatan kami yang kita lakukan di SMK Farmasi, yaitu melakukan peracikan obat, atau di sini kami praktek tentang pelayanan obat ya dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, mungkin pernah melihat di apotik ataupun simbol tentang dari farmasi tersebut. Simbol tentang simbolnya, simbol tentang simbol lagi ke atas. Simbol. Ya. Pernah melihat ya simbol tentang simbol farmasis. Next, sebelumnya. Nah, itu stop. Nah, ini farmasi. Jangan diganti ya itu, top. Logo farmasi. Logo farmasi itu mungkin sering melihat ya. Apa sih pasti dominasinya itu ular dan mangkok. Kenapa sih kenapa logonya nggak yang lain gitu ya? Kenapa logonya itu ular dan mangkok? Ini sejarah farmasinya sudah zaman Yunani, yaitu mangkok itu adalah simbol dari Putri Hygieia, yaitu merupakan putri Yunani yang merupakan lambang kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Jadi kalau kita sudah masuk dari orang farmasis, berarti sudah paham tentang kesehatan, paham tentang kebersihan lingkungan, kebersihan diri, ya, kemudian sanitasi. Ular itu menggambarkan apa? Ular adalah menggambarkan pasien itu bebas untuk memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak, ya. Artinya ular itu bisa baik dan bisa mengancam, ya. Baik itu apabila dikonversi dengan obat. Ular itu apabila dengan dosis dia mencapai terapi atau dapat mengobati pasien. Diminum dengan obat yang tidak tepat atau dengan overdosis atau penyalahgunaan obat itu akan menyebabkan racun, ya. Makanya kita tidak boleh bijaklah dalam penggunaan obat. Kita menggunakan obat sesuai dengan takarannya, sesuai dengan khasiatnya, ya. Apalagi nih anak-anak zaman sekarang ya tahu artinya untuk penyalahgunaan narkotika, ya, psikotropik hati. Nah, itu kalau misalnya tidak sesuai, obat itu digunakan karena ada penyakit. Obat itu diciptakan atau dibuat dibutuhkan untuk yang si sakit. Tapi kalau diberikan pada orang yang tidak memerlukan, berarti itu penyalahgunaan, ya. Jadi hati-hati. Ya, baik, next tentang kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kegiatan kami saat kegiatan praktek di lab LSP. Ya, di sini ini adalah tentang administrasi apotik.
Kemudian lanjut, next. Ini saat meracik obat. Kegiatan saat obat yaitu membuat puyer, atau membuat kapsul, atau membuat salep, semi padat ya, atau membuat sirup. Next. Lanjut lagi, ini sama kegiatan masih di lab. Nah, ini adalah kegiatan praktek kerja lapangan yang sudah bermitra dengan Apotik Sehat Bersama. Nah, untuk lulusan lulusan SMF atau SMK kejuruan farmasi masih banyak di instansi apotik ya atau klinik ya. Nah, ini adalah salah satu anak murid SMK Swadaya Global School sedang ber-PKL di Apotik Sehat Bersama. Next. Nah, ruang lingkup pekerjaannya kemana aja? Tadi saya sebutkan ruang lingkupnya. Nah, lulusan SMK Farmasi itu dikatakan adalah sebagai ATTK, Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang sebagai TTK-nya adalah lulusan D3. Jadi nanti kalau sudah lulus dari SMK Farmasi harus melanjutkan ke D3 Farmasi. Nah, unit pekerjaannya di mana saja? Di rumah sakit, di apotik, PBF, pedagang besar farmasi, marketing farmasi. Nah, apotik ini terdiri dari dua untuk saat ini ya, kenal ataupun apotek modern. Apotek modern itu yang bisa kalian lihat di mall seperti itu adalah apotek modern. Baik, itu saja tentang profil SMK Swadaya Global School. Untuk misalnya ada yang tertarik atau ingin lebih tahu tentang SMK Global School, bisa hubungi panitia. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke... Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan yang telah diberikan. Gimana nih teman-teman? Udah ada sedikit tambahan pengetahuan kan tentang farmasi dan sekolah kami. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh MC kita pada hari ini. Saya Anissa, mohon undur diri pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MC dipersilakan. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, saya akan membacakan informasi mengenai door prize. Jadi untuk hadiah yang pertama yang akan diberikan kepada penanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom chat tadi. Jadi untuk para penanya setelah acara selesai bisa menghubungi panitia ya. Untuk hadiah yang kedua akan diberikan kepada pemenang quotes challenge. Jadi setelah acara selesai, silahkan kalian membuat quotes yang berkaitan dengan tema kajian hari ini. Setelah itu, kalian upload ke story Instagram kalian masing-masing dan mention IG sekolah kami, yaitu Swadaya Global Official dan Ismak Swagos. Nanti panitia akan pilih 5 quotes terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Mungkin itu saja untuk info mengenai door prize, kami tunggu hadiahnya ya. Sebelum acara ditutup, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para media partner yang sudah bersedia mendukung acara ini. Terima kasih kepada Rohis DKI Jakarta, Rohis Jakarta Timur, Rohis Jakarta Barat, Komunitas Zahratul Jannah, Komunitas Hijrah Istiqomah, Komunitas Editor Muslimah Indonesia, Komunitas Muslimah Kalbar Perindu Jannah, Komunitas Bidadari Hijrah, Majelis Al-Fat Muslimah, dan Smart Islamic Community. Semoga kita dapat bekerja sama kembali di lain waktu. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bersedia menghadiri acara kajian ini hingga akhir. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Marilah kita tutup acara kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama berjalannya kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Iya, setelah ini teman-teman silahkan menyalakan kameranya dulu ya. Kita mau foto bersama. Share sound-nya belum ya? Oh iya, tadi Pak, lu keluar dulu Pak. Masih checklist, sebelum itu lu checklist dulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya boleh menyalakan kamera. Dah. Enggak dari kamera, Pak. Di sini nggak muncul. Nggak nongol. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep
dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian. Proses pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun yang meliputi kegiatan belajar secara teori dan praktik. Di sekolah ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara mengerjakan resep dan bagaimana suatu obat dapat bekerja dalam tubuh manusia. Selain ilmu kefarmasian, peserta didik juga diberikan ilmu pengetahuan seperti sekolah menengah atas pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan peluang peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Swadaya Global School merupakan salah satu sekolah kejuruan tingkat atas yang menghasilkan lulusan tenaga teknis kefarmasian. Peserta didik diberikan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, terutama ilmu kefarmasian.